Bagaimana hebatnya seorang Yohanes. Dia luar biasa, namun semua itu bahkan membuka tali kasut Yesus pun aku tak sanggup. Saya pernah mendengar cerita atau diceritai begitu di suatu paroki. Kurnya bagus sekali, mantap, 8 suara. Kemudian setelah kur orang puji semua kan, ada seorang mengatakan demikian. Bahasa Balinya begini, yang sing ulian rago sing dadi pekur nih. Saya dengar cerita itu, saya dengar. Kemudian orang itu saya WA, "Hei, kurnya hebat ya." Saya bilang, Romo mensing rago sing dadi kur Romo. Ya, itulah artinya kamu menutup dirimu dari kuasa Allah. Mungkin benar Tuhan menggunakan kamu sebagai, bersyukurlah bahwa Tuhan mau menggunakan orang sejelek kamu. Saya bilang begitu. Muka macam tokek, tapi orang gunakan tuh kenapa mesti menggunakan diri? Sama dengan saya, Bapak sekalian, jujur. Saya jujur, kalau apapun terjadi saya sangat menyadari itu karena penyelenggaraan Allah lewat banyak orang. Mungkin kami imam hanya alat kecil, juga DPP alat kecil semuanya, sehingga kita tidak perlu membanggakan itu karena saya bukan. Allah rela menggunakan saya, orang yang bodoh ini, orang yang muka buruk ini, untuk menjadi alatnya yang kecil. Sehingga dengan seperti itu, orang yang rendah hati seperti Yohanes, seperti para nabi, para santo, orang kudus semuanya, rahmat Allah semakin dilimpahkan sampai berkelimpahan-limpahan. Sama juga pembangunan gereja terjadi. Ya, karena banyak orang dan Tuhan menggunakan semua orang yang mau. Ketika kita mengatakan yang sing ulian raga sing terjadi, pada saat itu juga kuasa Allah akan mandul. Karena kuasa Allah tidak bisa tinggal dalam diri orang yang berkata demikian. Maka Allah akan meninggalkan orang itu dan orang itu tidak punya apa-apa lagi. Orang mengatakan nemo dat non quod non habet. Tak seorang pun mampu memberikan apa yang ia tidak punya. Kalau orang tidak punya ketulusan hati, dia tidak akan bisa tulus hati. Kalau orang tidak punya kemurahan hati, dia tidak akan bisa murah hati. Sehingga apa yang kita terima, sadari itu semua berkat. Orang bilang karisma, berkat Tuhan. Dan dalam gereja, dalam Injil, dalam ajaran iman Katolik, berkat itu semakin digunakan untuk membangun komunitas, membantu orang, bukannya habis tapi semakin ditambah-tambahkan. Itu pengalaman saya minimal selama 28 tahun sebagai imam. Semakin kita murah hati, kita bukannya miskin tapi semakin banyak dalam berbagai macam rahmat. Begitu kita meluangkan waktu untuk kor misalnya, suara makin bagus, usaha makin diberkati, anak-anak dijaga malaikat semuanya. Tapi ketika yang cang suwut, cang mundurkan diri, ongkan kene sengnya, keto sengnya, Tuhan akan ambil semua rahmat itu, ambil semuanya. Nanti akhirnya dia diambil. Jadi kita sibuk, ongkan kene sengnya sibuk semua. Itu artinya orang menolak rahmat Allah. Dan pengalaman saya, orang yang demikian akan diambil semuanya, bahkan nyawanya pun diambil semua. Mari kita mohonkan ini agar ketika kita berani memuliakan Tuhan lewat keterampilan, lewat pengalaman, lewat skill, syukuri bahwa Tuhan mau menggunakan kita, orang-orang yang bodoh ini macam saya ini. Sehingga dengan demikian rahmat Tuhan memungkinkan kita mengerjakan karya-karya besar. Kita mohonkan semangat ini pada hari kedua di tahun 2026 ini. Amin.